Terima kasih atas waktunya hari ini. Bapak bisa meluangkan waktunya untuk sedikit berdiskusi, Pak, bercerita terkait dengan dan ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi kami di lapangan terkait dengan program guru penggerak. Nah, terkait persoalan maksud dan tujuan pada kegiatan ini, Pak, di dalam proses kepemimpinan itu, Pak, terkadang salah satu indikator ketercapaian apa yang akan dicapai adalah proses pengambilan keputusan. Iya. Nah, terkait hal tersebut, sekiranya Bapak dalam proses memahami atau melaksanakan atau mengidentifikasi hal-hal yang sangat urgent dalam mencapai tujuan tersebut, kita dihadapkan dengan satu tantangan, Pak, ya, seperti itu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dibutuhkan betul-betul analisis yang baik, istilahnya jitulah, Pak, dalam proses pengambilan tersebut. Nah, mungkin ada pengalaman Bapak selama proses kepemimpinan Bapak di sekolah, adakah hal-hal yang bisa diceritakan sedikit persoalan terkait dalam proses pengambilan keputusan, terkhusus pada yang berorientasi pada dilema etika, di mana kita dihadapkan satu benturan lah, persoalan dilema dalam mengambil kebijakan dan tetap berorientasi pada etika yang sudah diatur dalam itu. Mungkin ada sedikit hal-hal yang bisa diceritakan, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Hapri. Salah satu rekan guru penggerak ya, yang sementara proses di angkatan 8 ya. Ya, betul, Pak. Ini selama saya jadi memimpin ya, sudah hampir 2 tahun lah di sekolah SMA Negeri 3 Majene. Memang banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan keputusan ya, yang memang harus diambil ya. Misalnya yang kita libatkan dari kebijakan di pusat ya, diturunkan lagi ke kebijakan ke daerah. Nah, saya ambil contoh kegiatan yang memang dibutuhkan kerjasama yang baik, yaitu pada saat penanaman kita mau melakukan sosialisasi mangrove ya, dan di situ kan dilemanya kan dari anggaran ya, dari anggaran. Di satu sisi penekanannya kita harus betul-betul menjalankan program. Bukan cuma program nasional, tapi program strateginya provinsi. Dan itu beberapa kali kita melakukan dialog ya, bukan cuma di tingkat sekolah ya, di sekolah, tapi di tingkat di luar sekolah. Misalnya kita melakukan pertemuan, mungkin kita audiens, mungkin ada 3-5 kali audiens dengan PJ Gubernur pada saat itu ya, Pak Akmal ya. Itu memang karena kendalanya anggaran ya, dan perlu diketahui kegiatan itu kan tiba-tiba muncul di pertengahan. Baru pembiayaan kan harusnya sudah terbaca di Arkas. Nah, ini yang dilema. Kenapa? Bukan anggaran yang begitu sedikit kita butuhkan, tapi banyak. Baru orientasinya harus kita gunakan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, itu juga kendala. Jadi kita perlu dilemanya kan begini, anggaran. Yang kedua kan dari segi masalah kebajikan ya, masalah kebijakan moralnya, itu persoalannya ditekan sekolah ya, ada penekanannya di situ. Artinya seolah-olah wajib ya, wajib. Sisi anggaran tidak ada. Itu yang saya biasa
apa ya, perlu berpikir keras ya. Ya, saya dari masalah karena sekolah langsung dikasih uang itu langsung ada, tapi pribadi itu tuntas. Padahal bukan itu yang diminta, tapi butuh kolaborasi karena yang diminta kolaborasi. Apa yang saya pikirkan itu selain kita sudah melakukan audit dengan gubernur, karena kemarin saya pernah audit dengan beliau, nah, kebetulan saya usulkan perlu ada surat edaran. Setelah muncul surat edaran, besoknya langsung ada ya edaran. Jadi ada kurang lebih 3-5 kali kita selalu audit lewat online. Dan begitu juga pernah kita alami berapa kali kita rapat. Betul. Ya, butuh apa bersama persepsi ya, supaya tidak ada saling ini ya tumpang tindih dan kita disoroti. Ada berapa kali datang LSM bicara tentang mangrove itu ya, apakah anggaran dana bos dibiayai? Tidak pernah. Itu yang dia tanyakan terus itu. Nah, jadi apa yang dipikirkan kepala sekolah saat itu, saya mencoba dulu ya namanya kebersamaan, kolaborasi, mungkin kerjasama yang baik ya. Ada anggaran ya yang apa kebetulan anggaran itu ya memang betul-betul memang harus saya butuhkan, tapi saya alihkan ke situ, artinya secara pribadi ya, karena yang pastinya tidak disentuh dana bos karena karena kemarin kan tahun lalu udah stabil anggaran belum stabil. Nah, itu keputusannya itu. Ya, betul Pak. Itu mungkin dalam satu kasus Pak ya. Tapi kalau secara umum Pak, secara umum sudah digambarkan di satu kasus itu. Untuk mengidentifikasi bagaimana mengidentifikasinya itu Pak, secara umum terkait jika dihadapkan dengan kasus-kasus yang melibatkan atau di dalamnya ada etika dan moral atau dilema etika. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi secara umum itu Pak? Kasus secara umumnya. Ya yang sederhana ini yang kasus umum ya. Yang paling sering itu terjadi itu masalah siswa yang pindah ke sekolah. Nah, itu juga yang umum, tapi betul-betul kita butuhkan kerjasama yang baik. Ya itu terjadinya di tahun lalu juga. Itu ada yang pindah itu dari sebelah ini SMA 2 ya, SMA 2. Dia mau ke SMA 3. Ini mungkin sudah kelas 2 sekarang itu. Nah, itu dilemanya ialah yang di sebelah, tapi tidak dibawa ke sini, cuma dilemanya ke situ. Sudah dinyatakan diterima. Ya diterima tanpa ada sepengetahuan dengan saya. Nah, itu yang dilema di situ. Ya, apa kebijakan moralnya di situ? Soalnya ini menyangkut anak. Itu yang kita berpikir. Kenapa? Karena persoalannya ini kan kebijakan moral, tapi kita berimbas ke dinas provinsi karena datanya harus dikirim. Itu yang juga yang jadi problem yang paling sering yang ditemukan. Artinya dalam proses mengidentifikasi itu dilihat secara baik secara individunya, secara kasus secara kelompok. Itu menjadi dasar Pak ya. Tadi sudah ada kasus secara kelompok, kemudian ada kasus secara individu. Itu dalam proses mengidentifikasi. Nah, dalam menjalankan keputusan tersebut Pak, di mana ada dua kepentingan, mungkin dari satu individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok atau benar sama benar. Nah, bagaimana dalam proses pengambilan keputusan tersebut Pak, jika dihadapkan hal-hal seperti misal ada tadi kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, atau kasus sebenarnya orientasinya pada semua mendefinisikan masalah tersebut dalam posisi benar dengan benar atau benar dengan salah. Terkait dilema etikanya itu seperti apa Pak?
terkait itu. Ya kemarin itu bukan cuma dari individu ke individu, Iya. cuma ada di situ belas kasihannya. Iya, belas kasihan. Itu yang nampak di situ. Dan kebetulan orang tua itu dia punya anak juga di sini. Baru di saya belakang ada juga anaknya, dia mau ke sini. Dan dia apa ya, berapa kali itu saya lama dengan bicara dengan Wakasek Kesiswang. Itu hampir berarti dihadapkan langsung dengan Wakasek Kesiswang. Iya, Kesiswang. Cuma lama kita komunikasi, hampir 1 bulan komunikasinya. Kenapa? Kita mencari dulu tujuannya apa masuk di sini. Iya. Bukan karena bahwa ini kan belas kasihan aja dilihat ini, betul. Karena selalu beberapa kali orang tuanya datang. Nah, itu selalu dirayu. Ini apa, ada bisikan moral juga ya. Jadi Pak Subang kan tahu karena aturan-aturan itu harus didasarkan gitu. Iya, berdasarkan kesepakatan awal. Iya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, mau tidak mau ditelusuri dulu ini anak. Itu sudah masuk langkah-langkah Pak. Iya, langkah-langkahnya. Kita telusuri ke rekornya ini anak. Iya. Bagaimana sejarah. Ya, itu kelakuan. Ya. Dan kita sudah temukan rekornya. Apa langkah-langkah selanjutnya? Apakah perlu dibina? Itu yang kita lagi pikir. Karena yang kebetulan ini anak kan ada saudaranya bagus di sini. Itu yang jadi pikiran. Ya, dia tidak terlalu bagus. Berbeda dengan saudara. Iya, itu yang saya ini. Tapi selama ini katanya sudah agak membaik. Selama sudah berjalan waktu. Sudah ikuti aturan ya. Kenapa? Mungkin pengaruh ini artinya tidak punya ruang dalam hal mengekspresikan dalam hal kegiatannya. Dan ini anak suka futsal. Ya, dan kendalanya kan dia jarang dikasih izin. Ya, terutama mata pelajar tertentu. Ya, itu bakat dan ininya bakat dan minatnya tidak tersalurkan dengan baik. Artinya langkah-langkah dalam proses ininya sudah dilakukan dan telah melakukan identifikasi apa kelebihan, apa kekurangannya apa, dan kekurangan itu yang kita jadikan sasaran untuk perbaikan. Apa kelebihannya jadi dorongan. Nah, itu yang kesalahannya. Ya, itu kekurangannya gitu ya. Itu hampir 1 bulan itu bisa clear itu. Dan itu masih dipantau sebenarnya karena saya beberapa kali tanya Pak Suwa bagaimana itu anak. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Artinya ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut. Selalu diawasi, dipantau bagaimana perubahannya. Iya. Dan memang butuh pendampingan karena istilahnya kalau yang begini kasus kayak begini butuh memang 3 bulan baru pendampingan baru bisa lepas. Jadi untuk yang perlakuan yang Bapak menurut yang sudah Bapak lakukan yang efektif menurut Bapak itu dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ya, supaya mendukung itu nilai-nilai itu. Kalau saya sih begini, saya kan udah ambil keputusan kalau tidak lewati dulu bawaan, karena bawaan yang menentukan. Artinya disuppainya dari bawah ya. Iya, pokoknya dukungan itu bukan cuma Wakasek, tapi dari BK sudah itu masuk dari di guru dan wali kelas. Betul. Kalau sudah terjalin komunikasi ini, saya ambil keputusan. Keputusan. Artinya dia prosesnya bottom up ya? Iya. Bukan top down. Iya, bukan saya langsung hari itu selesai enggak. Jadi memang ditelusuri apa-apa yang menjadi kendala. Dan sebenarnya sih bukan cuma satu kasus, masih banyak kasus yang lain yang betul-betul penanganannya beda penanganannya. Beda. Iya. Apalagi kalau sudah anak itu sudah punya bermasalah ya, punya jejak-jejak ini digital ya. Jadi terpaksa kita mungkin kita lakukan dulu institusi kan. Mungkin coaching dan lain-lain. Nah, itu yang jadi dilema. Jadi mau tidak mau ya kembali ke kepala sekolah sebagai kebijakan. Cuma yang biasanya itu kalau ada yang begitu kan ini kan belum tersentuh dengan politik. Ya, ini belum itu bagusnya karena belum ada yang bawa anaknya kayak kebetulan dia anggota dewan, jarang sekali. Artinya dia tidak melihat jabatan atau Dan sama dulu waktu saya di SMA 2 dulu itu yang sebelum saya ke sini itu ada orang yang mau pindah tapi dia sudah gunakan jabatan. Nah, itu yang betul-betul dilema betul. Saya butuh komunikasi lebih baik lagi, bukan cuma
wakasi kesiswaan, juga dibutuhkan juga wali kelas, tapi termasuk pengawas sudah dilibatkan di situ. Iya, sudah ada. Sudah ada. Karena apa? Anggota dewan itu mau pindah itu gara-gara inilah dia punya kasus menikah, dia mau pindah ke sekolah, itu yang jadi karena dia bawa ini pakai langsung dia bawa anak sian jadi ini butuh kekuatan yang itu yang berkelompok itu sudah main ada intimidasi bawa kelompok ya. Iya sudah itu yang betul-betul lama saya pikir udah bukan barang satu hari bisa sampai 2 hari 3 hari baru berpikir terus. Nah biasa saya ada keputusan karena biasa di WA saya bagaimana Pak Kepsek keputusan ini. Nah, ada lagi yang kasus lagi guru. Kebetulan yang punya yang guru ini kan dia mau honor di sekolah itu. Ada kebetulan guru tersebut kan lebih dari 3 mata pelajaran biologi misalnya saya sebutkan biologi. Dia ingin sekali mengajar di salah satu sekolah kebetulan sekolah itu ya SMA 2. Dan suaminya yang menelpon punya jabatannya itu Kejati. Nah itu berapa kali saya di bel untuk bagaimana istrinya masuk di ini. Saya bilang cuma mau maaf karena data ini sudah terpenuhi. Cuma ya namanya selalu ditelepon. Ya namanya kalau sudah moral terus ada bisikan-bisikan ya biasa itu kayak tidak sadar bahwa mau saya langsung iya padahal enggak. Kenapa? Karena di belakang itu nanti dirugikan ya guru yang lain kasihan ya karena jam mata pelajaran apalagi sertifikasi. Saya cuma bilang sama itu Bapak jam sertifikasi terganggu di guru lain. Ya kalau Ibu masuk ini keadaan terpaksa ya mau tidak mau ya terganggu semua jam. Nah, itu juga berimbas ke bukan cuma dalam hal proses pelajaran tapi jam sertifikasi. Itu. Jadi luar biasa Pak, tadi sudah mengidentifikasi sampai menganalisisnya bahwa pengambilan keputusan itu harus Bapak jelaskan tadi. Bukan top down tapi bottom up. Dari bawah dulu harus. Sudah luar biasa. Pak. Karena kita bukan cuma dari bawah tapi kita berangkat dari yang asalnya itu. Masalah itu. Bahkan saya menelpon dulu kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya terkait hal yang Bapak sudah lakukan yang cukup luar biasa Pak. Nah ini terkait dengan tantangan. Ya pastilah dihadapkan juga seperti Bapak salah satunya tadi masalah kekuasaan yang dihadapkan seperti itu. Nah itu kan dalam konteks eksternal Pak ya. Mungkin ada eksternal lain dan internalnya Pak. Itu yang paling penting. Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan Pak. Baik itu internal sama eksternal. Ini yang kalau ke depan ini kalau bicara apalagi mendekati tahun politik ini. Yang internal dulu. Saya berangkat dari internal. Ini internal. Yang tantangan ini yaitu pada saat proses PBM. Belajar mengajar. Ini tantangan karena kita berhadapan dengan guru kita sendiri. Dan dilemanya di situ ya kalau memang di perubahan mesinnya belum berubah itu tantangan yang perlu kita pikirkan terus. Karena jam-jam tertentu biasa kosong, itu yang kendala. Tuh. Eksternalnya itu ya paling ini kalau berhadapan dengan orang-orang ini yang betul-betul yang ingin sekali masuk itu kayak tantangannya itu yang ini sekali masuk proyek-proyek yang masuk di sini tanpa melakukan proses tender. Nah itu yang biasanya tiba-tiba ada muncul tiba-tiba itu tidak sangka ya karena sebenarnya ada kasus seperti itu masih jalan kasusnya dan itu wanti-wanti semua kepala sekolah berhadapan dengan itu hukum. Tanpa kita tahu karena tantangannya ke depan tuh masih muncul kasus yang sebelumnya. Ada lagi. Itu include dari bawah dari kepemimpinan sebelumnya. Tapi berimbas ke kepemimpinan selanjutnya. Artinya seolah-olah turunan Pak ya. Turunannya. Lama dibawa ke pemimpinan baru jadi pemimpinan baru jadi heran. Ada yang begini. Itu waktu-waktu sekarang masih apalagi ini kemarin Kejati sudah mulai turun karena kerugiannya besar sekali. Itu yang sekarang tantangannya yang menghadapi pasal seperti itu.
Iya. Baik Pak, itu tadi tantangan eksternal, baik itu individu, kelompok, kemudian eksternal juga ternyata ada individu dan kelompok. Iya, kelompok. Ya, itu ya kalau di sekolah kan internal, kalau bukan satu orang guru ya berkelompoknya lagi itu. Ya, ini yang perlu tantangan terberat dalam hal ini karena dinamis betul itu di lingkungan sekolah ya. Salah satu menjaga kebersamaan. Iya, kebersamaan itu yang menjaga. Ya pastinya kalau saya sih solusinya satu, jalankan yang benar ARKAS. Kalau ARKASnya sudah didudukkan dengan baik, insya Allah semua anggaran terserap dengan baik. Nah itu intinya. Karena itu masalah itu ARKASnya yang bingung itu dalam hal menyusun. Nah itu yang kendala. Makanya harus memang kalau ARKASnya bagus, insya Allah terpenuhi semua keinginan apa-apa yang dilakukan sekolah. Itu. Yang pastinya kan transparansi itu harus ada. Transparansi. Mungkin kalau dalam proses pengambilan keputusan Pak itu sudah mungkin dijelaskan juga ya tadi Bapak, tapi kita memperdalam lagi Pak. Apakah ada faktor-faktor atau seseorang atau sebuah jabatan di ini, misal wakase kah atau guru kah atau ada faktor lain yang bisa mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Apakah ada di selama dalam proses kepemimpinan Bapak yang membantu dalam proses mempermudah dalam pengambilan kebijakan? Iya, oke. Ini kan dengan adanya wakase itu kan membantu para wakase, mungkin juga wali kelas. Itu kan banyak pertimbangan. Misalnya kalau kasus yang pindah, ya mau tidak mau, saya minta dulu pandangannya wakase, tidak mungkin wakase kurikulum, tidak mungkin kesiswaan. Ranahnya, karena saya tidak mau mengganggu semua proses yang ada. Misalnya wakase kurikulum, misalnya ini sederhana aja, contoh aja. Data mahasiswa, tidak mungkin ke siswa yang tangani. Iya betul. Ya, tidak mungkin. Itu ranahnya. Iya, harusnya UMAS sebenarnya, karena dia menerima dulu. UMAS, cuma UMAS-nya nggak ada. Ini kendala sekali, karena UMAS itu 24 jam harus bekerja. Ini yang perlu biasa saya saling menjaga tupoksinya. Ya, tugas fungsinya itu. Karena ini nggak ada ya, ini kasihan juga. Ini dilema betul ini. Saya lihat caraku ya pendekatan itu pelan-pelan. Bagus sih kalau mahasiswa yang tidak vokal. Kalau vokal ya kita yang kalah. Ke pelayanan. Karena kita harus jaga pelayanan. Nah, jadi solusinya itu kalau nggak ada itu langsung kita tindakan. Wah, kasih kurikulum. Ya kebetulan ada beliau. Artinya segala kebijakan itu runtutnya harus dimulai dari yang menangani. Iya, menangani dulu. Iya, kesiswaan. Iya. Terkait dengan proses pembelajaran kurikulum. Iya, kurikulum. Ya, terkait dengan sarana ya. Iya, sarana. Ini tadi juga saya tadi bincang-bincang sarana itu kan ada lagi perbaikan rehab. Itu untuk bangku dan ini ada keluhannya wakas sarana. Tinggal saya ini mengambil keputusan lagi, harus saya ke sana lagi. Artinya memang sudah disesuaikan tupoksinya Mas. Iya. Yang ini Pak diskusinya sudah sangat ini Pak ya, luar biasa hari ini waktunya. Mungkin yang terakhir Pak, dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan beberapa tahun ini memimpin sekolah. Nah, apa hal yang dapat kita petik atau pengalaman apa Bapak yang dalam proses pengambilan keputusan, gitu Pak? Pada saat ambil keputusan itu ya, yang saya bisa petik ini ialah bagaimana kita belajar dulu belajar sama pengalaman. Pengalaman kita harus berbagi ya, yang pastinya dengan cara mendengar, karena tidak boleh dulu langsung di justifikasi langsung ini enggak. Saya banyak mendengar dulu, sudah itu apa-apa yang bisa saya pilah secara pikiran ya, supaya saya menentukan sikap itu. Jadi harus belajar dari sama orang ya, termasuk juga ya banyak mendengar. Itu melihat juga ya, maksudnya itu bagaimana kondisi. Iya, kondisi karena di setiap sekolah kan beda-beda kepemimpinan. Iya, karena di tempat lain saya juga hadapi beda juga. Ya, beda yang penanganannya karena heterogen. Kalau ini kan homogen. Karena banyak suku kan, tapi kalau di sana heterogennya itu. Jadi, saya kira itu Pak. Terima kasih atas banyak waktunya yang sudah diisi sama-sama. Ini
Pak diberikan untuk ada sesi diskusi, Iya. wawancara sedikit terkait dengan pengalaman yang Bapak sudah ceritakan, sungguh luar biasa. Hari ini diskusinya yang terakhir saya juga belajar dari pengalaman Bapak bahwa memang kita harus banyak belajar, melihat, mendengar dari teman-teman dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira itu luar biasa sekali Pak. Selalu. Terima kasih ya. Ada kegiatan lain Pak Kepala Sekolah untuk memantau-mantau lagi. Iya, siap. Terima kasih ya. Oke. Sukses selalu. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, pagi juga Pak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, diberikan waktu untuk melakukan sesi wawancara atau diskusi sedikit terkait terkait dengan suatu kondisi di mana Bapak mungkin dalam proses kepemimpinan di sekolah Bapak itu sering dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang maksud dan tujuan hari ini Pak adalah mengupas atau mengidentifikasi persoalan pengambilan keputusan tersebut. Mungkin dalam proses pengambilan keputusan, Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini itu pernah mengalami suatu kejadian atau kondisi di mana dihadapkan dengan persoalan dilema etika Pak, seperti itu. Nah, dilema etika itu akan menjadi sebuah pengaruh terhadap keputusan Bapak nantinya. Apakah ya seperti apa nanti dalam proses pengambilan keputusan akan kita kupas ya Pak. Nah, terkait persoalan itu Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit apakah dalam proses pengambilan tersebut pernah Bapak dihadapkan dalam kondisi yang menghadirkan dilema etika itu tadi Pak, dilema dalam mengambil kebijakan terkait dengan etika juga harus dipertahankan dengan aturan-aturan di sekolah ya, mungkin begitu Pak, bisa diceritakan sedikit pengalaman-pengalamannya Pak. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah kepala sekolah di sini. Nama saya Muhammad Arif. Baik Pak, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi tentang dilema etika. Jadi memang di sini biasa terjadi dan bahkan sering ada salah satu rekan guru di mana beliau itu mengajar di kelas 1. Ya. Permasalahannya begini, hampir setiap hari kan kebetulan keluarganya, istrinya dia salah satu tenaga honorer di salah satu instansi pemerintah, yang dimana setiap hari itu diantar, tetapi waktu atau jam itu istrinya atau ibunya itu minta diantar pada waktu-waktu pukul 8 ya, sementara di awal-awal proses pembelajaran. Jadi ini mengganggu efektivitas belajar anak-anak, pembelajaran dan pelayanan anak-anak. Jadi itu adalah menjadi suatu persoalan sehingga ini mengganggu. Jadi salah satu upaya yang kami lakukan bagaimana rekan-rekan guru yang honorer juga di sini bisa ketika rekan guru yang minta izin ini untuk mengantar istrinya untuk bisa menggantikan beberapa waktu sekitar 30 menit sampai Pak Guru itu kembali berada di kelasnya lagi. Jadi itu salah satu solusinya. Karena itu kita juga ini untuk menegur Pak, jangan diantar istrinya, tetapi itu salah satu juga dilemanya. Dilemanya itu di situ dilemanya. Jadi ini kebingungan juga ya. Iya, baik Pak. Terkait berarti Bapak dalam konteks proses kepemimpinannya sering dan pernah sering mengalami
persoalan kondisi yang menghadirkan dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Nah, terkait masalah yang Bapak sampaikan atau masalah-masalah yang lain itu juga tidak jadi masalah. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu, Pak? Identifikasinya seperti apa? Apakah dilihat dari perasaannya saja, kemudian menghadirkan menghindari juga kecemburuan sosial, itu seperti apa mengidentifikasinya? Jadi begini, mengidentifikasinya terkait dengan perasaan. Jadi saya pernah juga menawarkan sama beliau, bagaimana kalau si ibunya ini lebih pagi juga dia berangkat, diantar ke tempat dia bekerja, kemudian setelah bapak mengantar, pas juga berada di sekolah, itu sudah pas waktu masuk sekolah. Jadi itu salah satu solusi yang kami tawarkan sama beliau untuk lebih awal mengantar istrinya, jangan di jam-jam mengajar kemudian diluangkan waktunya untuk keluar. Jadi ini persoalan perasaan juga untuk menegur ya. Harus di satu sisi juga kita menghindari ada kecemburuan sosial di sekolah, ada perlakuan khusus seperti apa. Tapi itu akan menjadi sebuah kebijakan juga Pak ya ke depannya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan Pak selama Bapak menjalankan roda kepemimpinan di sekolah ini, nah bagaimana dalam proses pengambilan keputusan tersebut terutama pada kasus di mana menghadirkan sama-sama benar Pak. Nah, misal kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Jadi begini, untuk mengatasi persoalan itu, kami pelan-pelan memasuki yang bersangkutan, kemudian memberikan berupaya refleksi untuk dia bisa sadar, memahami apa menjadi kesalahan-kesalahan ya. Sedikit demi sedikit dia juga bisa memperbaiki diri, akan tetapi kami salah satu solusi yang kami itu berikan tadi, karena kami membangun sebuah pembiasaan di sekolah. Pembiasaan sekolah itu karena dikumpulkan anak-anak dalam satu tempat, sehingga yang sebelum ada pembiasaan normal itu berjalan, siswa itu ditinggal. Kemudian setelah ada pembiasaan berjalan, karena ada koordinator masing-masing pembiasaan dan dikumpulkan dalam satu tempat semua siswa, jadi mengurangi itu beban dan tanggung jawab beliau terkait dengan pelayanan siswa. Jadi ada yang melayani. Kemudian solusi yang kedua, kami minta tolong sama teman-teman guru sukarela untuk itu tadi ya, menggantikan posisi beliau ketika pembiasaan selesai dan yang bersangkutan belum juga sampai di sekolah, kemudian di setiap artinya masing-masing kelas sudah masuk di kelasnya ya, gurunya belum ada ya, ada teman yang menggantikan masuk. Jadi itu sudah terbangun, artinya sudah terbiasa seperti itu ya. Luar biasa Pak, artinya sudah ada solusi dari situ ya Pak ya. Nah, melihat kebijakan atau keputusan dalam proses kepemimpinan Bapak itu secara umum Pak ya, ini kita kupas secara umum masuk, tidak melihat dari satu sisi dulu. Nah, bagaimana dalam proses pengambilan keputusan Bapak selama di sekolah ini, baik itu masalah pribadi, masalah guru secara umum, masalah siswa, langkah-langkah apa yang dilakukan, yang sudah biasa dilakukan di sekolah ini dalam proses pengambilan keputusan Pak? Jadi begini, biasa dua bentuk kita laksanakan. Kalau terkait dengan pribadi orang ya kita selesaikan secara pribadi, tetapi kalau terkait secara kebijakan umum ya tentunya kita melalui rapat sekolah, karena tentunya teman-teman itu memiliki juga ide-ide brilian dan untuk memberikan masukan dalam rapat itu, karena kita jangan mengambil sebuah keputusan secara sepihak ya, harus selalu secara menyeluruh dan rasa keadilannya selalu harus hadir. Artinya ada identifikasi ya, identifikasi kemudian dibawa ke forum, rapat dewan guru kah, atau wakasek atau pimpinan sekolah seperti itu.
Nah, hal-hal yang dianggap efektif Pak dalam proses pengambilan keputusan selama ini, menurut Bapak mana yang efektif langkah-langkahnya atau tindakannya, atau hal-hal apa yang menurut Bapak yang sangat efektif dalam terkait dengan permasalahan dilema etika seperti kasus yang pertama tadi Bapak jelaskan? Jadi begini, ya tetap kembali kita bagaimana mengusahakan sama teman-teman, akan tetapi yang lebih kedepankan ketika ada musyawarah dengan teman-teman, kan di sini sebagaimana kita pahami bersama bahwa masing-masing orang itu memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Jadi bagaimana kita lebih mencondongkan keefektifan teman-teman, misalnya yang potensi menyelesaikan persoalan ini, yang potensi menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita memberikan atas ruang teman yang berpotensi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dari segi yang permasalahan yang ada. Artinya ada pendekatan persuasif kalau memang bukan pimpinan yang langsung, tapi arahan dari pimpinan mengarahkan teman si A untuk yang mampu menyelesaikan masalah itu. Ya, luar biasa Pak. Nah, masih terkait dengan keputusan dilema etika itu Pak. Dalam proses pengambilan keputusan itu, apakah itu langsung diselesaikan hari itu jika terdapat masalah, atau mengulurnya waktu ke belakang, misal kita selesaikan 2 hari ke depan, kita rapatkan atau apa? Karena dilihat dari kasus juga Pak ya sebenarnya, apakah itu bisa diselesaikan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak sering lakukan, apakah menggunakan rentang waktu atau langsung harus diselesaikan itu? Seperti apa? Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu harus diselesaikan ini detik, ya diselesaikan ini detik. Tapi kalau persoalannya memungkinkan untuk diselesaikan besok, untuk harus kita bisa berusaha, ada kurang waktu atau memberikan ruang untuk rapat, ya kita harus selesaikan secara bersama-sama. Ada identifikasinya dari kasus itu. Iya, kasus saat itu ya. Memang bisa diselesaikan hari itu, diselesaikan. Ini ya. Seperti itu. Luar biasa Pak. Artinya komunikasi antara pimpinan dan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain itu jalan Pak ya. Jalan. Mungkin ada juga Pak ya. Komite ya, jadi juga dihadirkan seperti itu. Alhamdulillah di SD 37 Puawang ini kami keluarga, artinya warga sekolah yang ada, baik itu tenaga guru, pendidik, pendidikan, semuanya sudah terbangun kerjasama yang baik. Bahkan juga komite sudah terbangun kerjasama yang baik. Jadi dalam menyelesaikan persoalan itu saya rasa tidak ada kendala, karena sudah terbangun kerjasama. Luar biasa proses pendekatannya dalam proses pengambilan keputusannya Pak. Nah, apakah ini Pak terkait dengan faktor-faktor yang mendukung Bapak selama dalam proses pengambilan kebijakan keputusan yang menghadirkan dalam bentuk kasus-kasus dilema etika? Apakah ada faktor-faktor atau adakah seseorang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk di internal ya, di internal sekolah, saya melihat semua teman-teman berpeluang untuk memberikan solusi. Ya, karena itu tadi artinya masing-masing teman memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi karena adanya kerjasama yang sudah terbangun, maka berpotensi untuk memberikan semua solusi, tergantung masalahnya apa. Luar biasa. Artinya sudah diidentifikasi juga bahwa dalam si A ini potensinya ini sudah saya untuk sekarang ini saya sudah mampu mengenal karakteristik masing-masing guru yang ada maupun tenaga kependidikan yang ada. Berarti sudah kalau ada permasalahan ini saya langsung ke kepala saya, ini yang akan bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya sudah melakukan beberapa proses-proses Pak ya, termasuk itu mengidentifikasi peran-peran masing-masing. Ya, peran-peran ya. Kasus apa yang bisa diselesaikan itu, yang bisa membantu Bapak dalam mengambil kebijakan. Mungkin ini yang terakhir Pak terkait dengan sesi wawancara kita hari ini Pak. Dalam hal semua yang Bapak sampaikan dari awal sesi tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dalam proses pengambilan tersebut terkait dengan keputusan dilema etika?
apa hal-hal yang baik menurut Bapak dalam proses itu? Jadi yang hal positif yang menjadi pembelajaran buat saya terkait dengan penyelesaian masalah ini, ya tentunya selalu harus mengedepankan kerjasama di dalam tim itu. Kemudian kita harus selalu tidak mengambil keputusan secara pihak, ya, tentunya juga menelusuri lebih dalam terkait apa penyebab daripada persoalan itu, sehingga kita mampu menangani, menyelesaikan apa penyebabnya. Jadi ada identifikasi masalah, kemudian melibatkan semua teman-teman, ya, kerjasama, kemudian tetap mengedepankan rasa keadilan dalam pengambilan keputusan itu. Dan mungkin yang terakhir, ya, solusi yang efektif. Ya. Seperti itu. Ya. Luar biasa Pak. Saya sempat di sesi persoalan apa yang Bapak petik dari sebuah pengambilan keputusan dalam kondisi menghadirkan dilema etika dalam proses pengambilan tersebut, bahwa Bapak menyampaikan kerjasama, ya kan? Kemudian kolaborasi, identifikasi, dan tentunya dengan solusi yang tidak merugikan semua, ya, merugikan baik itu individu maupun kelompok. Ya. Jadi akan ada rentang memang antara kasus hasil keputusan itu yang berorientasi pada individu yang kelompok dengan kelompok. Luar biasa Pak, Bapak dalam proses menyampaikan tadi pemaparannya dalam terkait dengan kasus-kasus yang bernuansa, ya, dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak. Belum lagi faktor eksternal yang keluar, ya Pak, dari luar masuk, kita dilema dalam mengambil kebijakan. Luar biasa Pak. Saya kira itu Pak, sesi hari ini di wawancara ini, mudah-mudahan dalam proses pengambilan keputusan ke depannya Pak, itu bisa ditingkatkan lagi terkait dengan kasus-kasus yang bernuansa dilema etika. Kemudian harapannya mungkin seperti yang Bapak sampaikan, bahwa tetap bisa dipertahankan bahwa siswa guru-guru di sini punya peran masing-masing dalam membantu Bapak dalam mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak atas sesi wawancaranya hari ini Pak. Sama-sama, Pak. Luar biasa. Mungkin Bapak juga masih ada waktu ada kegiatan. Saya lihat tadi ada kegiatan bersama guru-guru, mungkin bisa diteruskan. Dan mohon maaf Pak jika ada hal-hal yang kurang baik ini, kita saling memaafkan. Kemudian mohon maaf juga Pak karena mengambil waktu hari ini. Tidak ada masalah itu Pak. Dan mungkin di sesi akhir ini saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak.